Boleh tahu sih udah jomblo berapa lama? Umur 28 gue nikah gitu. Umur 30 gue punya anak. Mohon maaf banget. Udah lewat jawaban. Gak bisa di-profile, gak bisa dibacain gitu, gak ada. Hai guys, welcome back to Gadis Gelas Stiker lipat. Yeay. Hari ini ada yang beda banget nih. Apa ya? Dan beda banget dari awal Januari 2025 ini bener. kita menghadirkan dua guest guest cantik. Yes. Karena memang kita di tahun ini kita tuh memang pengen banget nggak cuma sama Sabrina doang, tapi kita pengen invite beberapa guest star buat ngisi juga di topik-topik yang kayak showcase gitu juga. Pokoknya topiknya hari ini bakal seru banget. Tentang apa sih? Tentang singleness. Apa tuh singleness ya? Ya single aja gitu ya, Sa. Jomblo gitu ya bahasanya. Jomblo. Mungkin bahasanya jomblo ya, singleness. Oke. Kalau tidak dikenalin maka tidak sayang kan, karena nggak lucu ya kalau gastar tidak dikenalin. Biasanya kan tetap harus dikenalin dulu. Maka dari itu, silakan kakak-kakak yang cantik ini boleh tolong dikenalkan namanya siapa, backgroundnya apa, dan kayak kira-kira kenapa sih mau datang ke podcast kita gitu. Boleh dari Kak Jessie. Oke. Hai guys, nama aku Jessie. Sekarang nih udah umur 35 ke atas dikit. Terus bisa datang ke sini tuh kayaknya aduh keren banget nih bisa ikutan ini di sini. Biasanya kan cuma penonton ya. Iya. Basically aku kerjanya di bidang traveling. Jadi aku yang ngurusin tiketing orang yang berpergian gitu. Nah, terus sekarang lagi merambah karena aku hobinya fotografi, jadi aku lagi merambah ke traveling dengan fotografi gitu. Gila, ini keren banget. kakak suka traveling guys. Boleh IG-nya boleh apa tolong namanya? IG-nya ya Jessie Uju tolong di Follow ya. buat teman-teman yang misalkan mau traveling sambil fotografi dan memang suka sama fotografi boleh langsung aja di follow boleh. si Jessie-nya dan juga mungkin di kontak langsung siapa tahu bisa tip. Mantap. Oke, Next. Hi everyone, nama gue Geta. Background gue di finance accounting. Sekarang lagi kerja di company Singapura, tapi remote. Jadi kerjanya dari Indo. Keren banget. Ibu finance. Ibu finance. Mau datang ke sini soalnya ya karena adik-adik ini yang undang. It's an honor. Aduh, jadi malu. Jadi kaku nih ya, kaku. Biasanya kita kayak ngobrol, kita tuh memang suka cerita Iya, kita, iya. makanya kita kayak pengen nih. Ya, untuk umur early 30 lah. Wih. Early 30. Nah, jadi kan tadi kita udah bahas ya, Iya. topik kita tuh tentang singleness. Nah, kenapa sih kita panggil mereka berdua ini sebagai guest kita? Betul. Boleh tahu sih udah jomblo berapa lama? Langsung nih kita langsung ditanya. Iya. Sampai malu saya. Kurang lebih kayaknya kalau ini disiarin di 2025 berarti aku jomblo mungkin udah 14 tahun kali. 14 tahun. Menarik. Oke. Kalau Cigeta? Kalau Cigeta? Kalau gue dari 2014. 10 tahun. Beda 4 tahun berarti sama Ci Jessie ya? Lebih. Ya. Ya. Oke, background yang menarik ya, Background teman-teman menarik. semua. Pastinya. Oke. Karena kan temanya itu kan singleness kan ya, makanya kenapa kita invite Cici di sini ya, maksudnya kita pengen tahu aja sih POV teman-teman yang punya background yang berbeda-beda gitu. Karena kan kalau di sini mungkin kasusnya kita mungkin nggak bisa memberikan POV itu since kebetulan Pasangan. berpasangan. Tapi I've been single for 8 years loh. Hey. Sebelum akhirnya ada pasangan loh. Ikutan juga deh, Ci. Iya dong, bangga lah. Sosokan. Iya, you have to be proud loh. You have to be proud to be single. For me ya, maksudnya I mean itu something yang menurut gua bukan something yang ashamed gitu, to be ashamed of gitu loh. Itu maksudnya something yang kayak lu ada di fase ini kan yang fase hidup. Ya. Menurut gua. Ya kan. Maka dari itu nih kita butuh nih kakak-kakak di sini untuk membagikan POV yang Seru-seru ya. Nah, yang pertama, sebenarnya kita mau bahas apa aja sih, Sa, di singleness, di topik singleness ini? sebenarnya tuh bakal banyak banget. Maksudnya Indian tetap tema besar adalah POV dari seseorang yang singleness for
14 years, misalnya 10 years, dulu 8 years, atau bahkan kamu Kayak nggak pernah kosong lah, nggak pernah kosong nih, aduh ibu Pernah ini. kok ya kan, Sa? Pernah kan? berapa bulan kayaknya deh gitu. Makanya kan gitu ya. Ya makanya maksudnya menarik aja untuk Ya. membahas suatu topik. Ya kita bakal kayak kasih beberapa diskusi pertanyaan, nanti kita akan dijawab boleh dari JGC ataupun dari Cikarta. Oke, kita mulai aja ya. Oke. Menurut lo singleness itu apa? Singleness itu menurut gue kebebasan. Agak ngegas ya? Agak kebebasan. Kebebasan, kenapa lu bisa bilang kebebasan? Ya, lu bebas ngapa-ngapain aja gitu. Nggak ada yang perlu kayak harus diminta izinin gitu kan, kecuali ya ke orang tua ya. Since masih punya orang tua, jadi kayak kita izinin ke orang tua gitu. Kalau lu punya pasangan kan kayak lu mau ngapain kayak minta izin dulu masukkan sih gitu. I don't know sih ya, gue nggak tahu sih kalian gitu kan. Iya. Kalau gue maksudnya kayak Rasanya jadinya seperti itu. ya jadi kayak ya lu mau ngapain pun mau kemana pun ya itu terserah lu gitu loh. Cuma diri lu yang lu urusin gitu. Iya. Dan itu menurut lu suatu hal yang kayak paling gue suka dari singleness ini. Mungkin bukan disuka ya, kebiasaan sih. Udah jadi kebiasaan gitu loh. Lu selama ini lu bebas ngapa-ngapain gitu kan. Maksudnya kayak nggak ada orang yang harus kayak lu laporan lah, minta izin lah gitu. Jadi kan lu bebas kan sebenarnya kayak Jadi udah ya, terbiasa gitu, ya, udah terbiasa kayak gitu. Oh, Iya. kalau buat I don't know. Cikarta, Menurut gue single itu calling. berat banget nih. kenapa? Karena menurut gue nggak semua orang bisa single. Betul. Setuju. Itu setuju. Pasti lo pada punya temen ya, kayak temen-temen yang kayak nggak pernah Nggak pernah single, kosong. nggak pernah kosong, selalu harus ada isinya, isi aset ya, pacar ya. Oh gitu. Terus gimana gitu sih? Ya buat single berarti lu udah ngerasa lu fulfill sama diri lu sendiri. Seru banget. Kayak lu Iya, gak iya. nyari-nyari seseorang buat memenuhi, misalnya untuk lu ngerasa disayangin, untuk lu ngerasa diperluin, ya itu udah ke-fulfill diri lu sendiri. Malah lu bisa kayak kasih itu ke orang lain. Ini kalau dibahas di video kita sebelumnya, Sab, Ya. orang-orang kayak gini tuh biasanya yang kayak cocok berpasangan. Iya. Karena dia tuh udah feel fulfilled gitu with herself, Benar. with himself. Dan ternyata ya tadi yang Jika bilang kan, malah lu kasih Bisa orang. ngasih, kan. Malah biasa orang-orang yang tidak fulfilled dengan diri dia yang kalau in a relationship bakal kayak susah gitu, bakal hancur. Benar. Keren Gila, banget. keren banget. Serem. Tapi apakah ini tuh kayak emang kemauan lo buat jadi single? Nah itu kan jadi pertanyaan tuh. Ya. Ini lo mau jadi, emang lu yang milih, jadi ada cowoknya tapi lu gak mau, yang ada deketin cowok gak mau, atau sebenarnya gimana? Apakah ini sebuah pilihan? Kalau buat gua sih mungkin karena gua single terlalu lama ya. Jadi melalui beberapa fase gitu loh. Ada fase di mana gua memilih untuk enggak. Oke. Gua yang memilih untuk kalau ada yang deketin gua nggak mau gitu. Kenapa tuh? Ya mungkin ya banyak lah mungkin backgroundnya bikin kita stay, gua nggak mau gitu. Cuma ada beberapa fase gua merasa gua nggak mau gitu. Itu apakah karena lu picky? Kayak nggak ngerasa kayak cowok ini kayaknya nggak sesuai deh sama yang gue mau. Oh enggak, bahkan gua nggak mencoba Sab, untuk mengerti orang itu gitu loh. Oh emang nggak mau Enggak, aja. ya gua Emang menutup diri lah intinya, kayak ada shield gitu. Oh gua nggak mau gitu deketin siapapun, intinya tuh gitu. Terus karena kan mungkin gua lama ya, saking lamanya itu, jadi gua ada beberapa fase gua berasa juga kayaknya gua pengen deh membangun hubungan dengan orang lain gitu loh. Cuma along the way, karena balik lagi ya gue bilang udah kebiasaan kan, kebiasaan sendiri juga. Terus pas lagi lu mencoba, mungkin yang datang tuh lu nggak serap gitu loh, jadinya kayak Buat apa? iya gitu, kayak lu mempertanyakan gitu loh, apakah lu perlu gitu loh, apakah lu perlu sosok itu gitu loh. Jadi kayak ya kalau ditanya ini kan ya kayak bingung juga ya sebenarnya jawabnya ya. Jadi memang ada di fase gue memilih enggak, tapi kalau mau ditanya untuk sekarang gue membuka diri gitu loh. Gue nggak menutup diri seperti dulu, intinya tuh gitulah. Cuma ya mungkin lebih sulit lagi untuk kita yang single terlalu lama ya gitu. Iya sih, karena kayak mungkin ngomong kasarnya kalau misalnya punya cowok yang lebih ngeribetin, ngapain iya. gue punya cowok, mendingan gue sendiri aja gue udah seneng, Iya. gitu kan. Iya. Jadi kayak mungkin Iya. standarnya tuh jadi lebih tinggi ya, Sa. Jadi standar orang yang single udah lama, apalagi udah fulfill ya sama diri dia sendiri tuh bakal
naiknya lebih jauh gak sih? Ya pasti sih, maksudnya mereka pasti punya certain standard gitu yang Iya, mereka iya. udah tahu, apalagi ya aku tahu juga kan kalian juga teman-temannya kebetulan semua udah berkeluarga, ya kan udah punya rata-rata udah punya anak juga gitu. Tapi kayak apa rasanya sih to be single, kayak di lingkungan yang semuanya punya partner atau punya pasangan? Oke. Gimana? Kayak gue dari dulu udah biasa temenan sama keluarga gitu. Oh, oke. Jadi it's not something new, even dari gue di uni, gue pun sering hangout sama family. Jadi ya gue kayak dianggap sebagai keluarganya mereka aja gitu loh, kayak masuk ke keluarganya mereka aja. Oke. Yang kayak kalau dulu mungkin gue masih uni, gue dianggap kayak oh anaknya cici dari adik-adik, cici dari anak-anak mereka. Oh, kan. Kalau sekarang mungkin ya gue kayak dianggap sebagai adik mereka. Tapi gue sadar kalau kadang-kadang ya mereka nggak bisa kasih waktunya all ke gue gitu, karena mereka juga mesti ngurusin keluarga mereka. So nggak bisa dipungkiri kadang-kadang ngerasa kesepian pun ada gitu. Walaupun lu udah fulfill, tapi ya karena kalau lu punya pasangan kan kesannya semua waktu pasangan lu bisa buat lu gitu kan. Iya, iya. Tapi kalau lu single ya lu mesti ya tahu diri kalau orang tuh punya keluarganya masing-masing, Punya pacarnya waktu. masing-masing waktunya gitu. Tapi kalau si Jessy kan sekarang udah membuka diri gitu ya, Ci. Mungkin dulu dia nggak mau, sekarang dia udah oke nih. Kalau lu gimana? Gua juga membuka diri. Dari dulu gua selalu bilang kayak Batuk gua. enggak deh gitu. Oh, tapi lo sempet ada fase menutup Oh iya, diri iya, juga sama ya? sama kayak Jessy. Oh. Ada fase menutup diri juga. Kayak inget gak kayak dulu pas kita lagi traveling bareng, kayak even 3 tahun lalu. Oh, kita pernah ke US bareng, Iya, guys. Mi, Gata sama Sabrina. Kalau discuss gini-gini gue pasti kayak gak mau. Ingat gak gue kayak mau Oh, dikenalin iya, sama iya. orang. Iya. Terus gue kayak enggak lah, males lah. Tapi menurut kalian, kenapa sih bisa ada fase menutup diri itu? Iya, gue juga baru mau tanya, Sa. Iya, Kenapa sih? Ya lu males aja sih. Tiba-tiba kah atau kayak karena denger cerita temen lah, mungkin yang kayak jelek-jelek gitu? Enggak aja, atau kalau ya? gua sih lebih ke traumatik ya. Jadi kayak maksudnya hubungan terakhir gue itu end-up-nya tuh nggak baik gitu loh. Oke. Jadi kayak gue merasa kayak gue nggak butuh deh daripada gue karena gue lumayan bucin ya gitu ya. Jadi kalau misalnya gue sekalinya sakit, gue tuh sakit banget gitu loh. Dan kayak gue nggak pengen gitu loh. Guys, bucin, single, boleh di komen tadi IG-nya udah Bisa ada. jalan-jalan, fotoin. Gue juga mau Oke. difoto. Oh, jadi kalau si Jessy kayak lebih karena trauma itu, jadi ngerasa kayaknya udahlah gue nggak mau lagi sakit lagi gitu ya sama cowok. Kayak lumayan. Terus dan ya balik lagi kayak lo orang bilang kan, maksudnya kayak lingkungan kita tuh banyak yang berkeluarga gitu loh. Terus bahkan beberapa bulan lalu event gue ketemu temen gue yang dia punya anak 2, kira happy family banget gitu. Lagi udah lama ketemu nih, ngobrol nih. Jadi kayak dia tuh selalu dia tuh ngomong ke gue, lu nikmatin aja deh kesendirian lu gitu. Terus dia langsung ngomong gini ke gue kalau bisa milih, dia bilang gitu, gue akan jadi lu, stay single. Gue kayak what gitu loh, kayak maksudnya yang lu kalau lihat di medsosnya, wah gila anaknya lucu banget, kayak happy family banget lah pokoknya, kayak dream family banget gitu lah, suaminya baik, anaknya lucu-lucu gitu kan. Tapi pada saat dia itu omong itu keluar dari mulut dia gitu, gue pengen kayak wow gitu. Seseorang yang menurut media sosial fulfill dengan kehidupan dia berkeluarga. Gue tuh kayak langsung kayak mempertanyakan, gila apa selama ini aku benar, aku di jalan yang benar gitu kan. Soalnya kayak society kan pasti merasa yang berkeluarga dan baik itu yang benar, tapi turns out orang yang kita kira benar malah ngomong kayak gitu, pasti kan kita juga jadi gimana nih? Kayak questioning gitu loh. Kalau Cigera sih, Kalau gue, kenapa gue sempat menutup diri? ya Just because sih. Just because what? Iya, just because gue decide gue menutup diri. Nggak ada specific reason, cuma at that span of time gue kayak decide gue ya nggak membuka diri sama siapa-siapa. Nggak ada specific reason lah. Cuman ya sekarang gue membuka diri, tapi gue juga nggak nyari-nyari. Oh iya, kayak kalau ada ya oke, Maksudnya, kalau nggak ada ya bener, fine nggak aja. kayak- soalnya balik lagi, soalnya gue ngerasa udah 10 tahun gini gue cukup yakin gue ready buat single kalau that's the calling.
Untuk seumur hidup ya. Iya. Tapi yang So menurut gua kalau lu single, waktu lu itu bakal lebih banyak dan lu bisa melakukan hal-hal yang good things yang mungkin nggak bisa dilakukan sama orang yang udah berfamily, soalnya mereka nggak punya cukup waktu. for sure. Ya, Iya, benar iya, juga Maksudnya sih. good things-nya as in kayak bukan cuma buat senang-senang ya, Iya. in terms of do for the society or whatever. Serem nih. Takutnya Iya, agak panggilan. Ada panggilan. Sangat panggilan gitu. tapi Ya, ini gitu tapi sih. kalian pernah merasakan gak sih kayak tuntutan dari society atau keluarga ya untuk biasa dong kita kan kalau lagi sinja gitu kan kayak kapan nikah gitu kan pernah nggak kalian merasakan fase itu kayak ada tuntutan dari orang luar lah Gua thankfully family gua nggak Ah. put the pressure on me. Dan gua kalau misalnya orang nanya gitu, gua juga kayak bukan yang kayak bakal tersinggung atau gimana, gua kayak bodo amat. Biasa Maksudnya aja. biasa aja gitu, nggak tersinggung lah with that question. Gitu. Menurut gua itu orang basa-basi kayak nanya belum punya anak, kayak cuma ya basa-basi gitu lah kayak. sekedar ngomong-ngomong aja gitu. Iya, jadi they don't mean it anyway gitu. Oh. Menurut gua. kalau Ci Jessi Atau lu ada pengalaman di gitu terus tersinggung nggak? Atau ada apa kayak kasih POV yang Enggak sih, mungkin karena balik lagi ya keluarga kita masih which is kayak ya orang tua juga gak maksa lu gitu loh. Lu ya sih lu harus gitu, lu Nikah, harus gitu. nikah. Cuma mereka emang kasih pandangan maksudnya which is kayak lu kalau punya pasangan dia bilang lu tua nanti itu ada yang nemenin katanya kayak gitu. Kalau misalnya lu nggak ada pasangan, takutnya lu tua nanti lu nggak ada yang nemenin. Which is maksudnya kayak gue kalau misalnya kita pikir panjang banget lah gitu kayak lu kalau punya pasangan pun kalau pasangan lu nggak benar apa lu bakal ada yang nemenin Iya, gitu betul. loh maksud Iya, gue. setuju sih. Itu masih kayak karena orang-orang kompleks juga banget pada kan. bilang kan kayak even kayak lu milih pasangan lu tuh kayak lu milih kayak loteri hidup gitu. Iya, iya. Either lu menang dalam loteri ini atau nggak lu kalah sampai mati lu. Iya, iya, true. iya. Setuju. Asik. Oh wow, menarik sekali pandangan tinggal. Iya, jadi kalau misalnya kalau kalian nanya, lu kalau diomongin orang kalau Sincia gitu ditanyain, ya gue kayak, ih bodo amat, Udah sama lama dulu gua ya. gitu loh, gitu Iya, maksud gue. iya. Kalau misalnya, oke lah gue kalau dengerin lu gitu, gue cari deh, setengah mati gue cari. Pokoknya tahun depan resolusi gue punya pacar nih, terus gue punya pacar nih, tapi end up-nya gue sakit hati gitu. Emang lu bakal ngasihanin gue? Atau maksudnya lu juga kayak ya cuma orang luar yang kayak cuma bisa ngomong doang gitu kan, yang ngerasain lu diri lu sendiri. Yang ngejalanin hidupnya juga lu gitu Iya, kan. iya. Ya jadi intinya balik lagi kalau kita udah fulfill dengan diri kita ya omongan orang luar udah nggak ngefek sih ya kayaknya Iya, iya. sama ya udah nggak peduli ya namanya udah kita yang Ya jalanin mungkin ada hidup. jadi bahan buat Pemikiran. pemikiran, cuma maksudnya nggak kayak yang kayak harus gitu loh, harus kayak gue harus ikutin omongan orang deh, orang-orang kalayak ramai gitu kan. Gitu. Oh. Tapi kalau ditanya rasanya, tadi kalau Cigeta kan udah jawab kayak kadang-kadang kesepian Of course, karena ya. tahu orang-orang ya udah punya kesibukannya masing-masing. Ya selain kesepian, rasanya gimana sih jadi cewek yang kayak berarti udah pasti cewek independen dong, Sa? Oh, Mandiri iya. tuh udah jelas dong. Kemarin kita Wow. sempat bahas ya kalau isi hati curhatan Iya. cewek mandiri. Nah Iya. ini kalau Cigeta sama Cijesi apa sih rasanya selain kesepian itu? Jadi apa-apa lu mesti sendiri sih, maksudnya kayak of course kita cari duit tuh pasti sendiri. Ya, Maksudnya jadi kayak udah nggak finansial bergantung. independen kan, maksudnya nggak bergantung pada orang lain gitu loh. Mungkin itu yang paling utama sih menurut aku ya gitu. Lu mau jadi jomblo, ya lu harus mikirin Cari duit sendiri. Iya, lu mesti hidup dengan diri lu sendiri. Nggak bisa minta di-provide. Gak bisa di-provide, gak bisa dibajain. Gak ada. Bener-bener. Iya dong. Setuju. Jadi kalau misalnya kalau lu nggak ada kemampuan untuk menghidupi diri lu sendiri, Mati lu. mati lah kita, mati gitu kayak. Lu mau jalan-jalan tapi nggak ada duit mau minta sama siapapun gitu. Iya. Iya kayak ya itu sih, maksudnya kadang-kadang tuh sometimes kan kita tuh mikir kayak karena teman-teman kita semua udah berkeluarga, which is Iya. itu kayak aduh enaknya kalau jadi tai gitu loh. Iya. Aduh gitu, nggak usah kerja capek-capek gitu. Mau apa mau nyalon suaminya ngirim duit aja gitu Iya, kan. iya, Kalau iya. kita kan apa masih nyari sendiri gitu loh. Ya Oh. mungkin ya itu plus minus lah gitu. Tapi kalau menurut kalian itu emang nggak tahu ya, kan kalau
kebetulan kan kalau misalkan kita di Alkitab ya, kayak background Kristen, Buddha, Kristen. Tapi kalau di Alkitab itu kan suka ngomong gitu kayak Tuhan cucu lah yang baik. Enggak, Tuhan bilang kayak pada hakikatnya manusia itu tidak baik sendiri. Oke. Ya kan? Maksudnya kan in the end lu carilah orang yang kita carilah orang yang sepadan, berpasang-pasangan, penuhilah bumi ini gitu loh. Maksudnya itu bisa anggapannya petuah lah ya dari yang di atas kepada kita gitu. Tapi menurut lo sendiri emang bisa gitu? Karena jujur kan kita tahu nih manusia itu makhluk sosial. Nggak mungkin lo nggak bisa. Nggak mungkin lo bisa hidup sendiri. Nah menurut lo bisa nggak sih sebenarnya kayak orang tuh sendiri? Menurut gue sendiri bisa. Tapi lu nggak hidup sendiri, lu punya teman-teman lu punya family lu, tapi bukan harus berpasangan. Sendiri bisa. Yakin banget gue. Yakin. Seyakin apa lu? Yakin banget soalnya ya lu kalau mau bawa Alkitab, di Alkitab ya ada juga emang orang-orang yang callingnya sendiri. Oke. Kalau mau bawa agama gitu ya. Ya gimana Cicas? Keren gue ya. Ya menurut lu bisa nggak kayak in the end nih ya udah sampai pada akhirnya lu sendiri gitu. Dan ya jadi cewek sendiri, single sampai ya selamanya. Berdasarkan pengalaman ya yang bertahun-tahun ini, ya hidup-hidup aja sih. Nggak salah sih. Nggak salah lagi ya. Iya, tapi maksudnya kayak kan gue mau menutup kemungkinan itu gitu. Nah, kalau dulu gue tuh mungkin kayak Geta gitu, enggak gitu, gue bisa sendiri gitu. Maksudnya kayak gue memutuskan untuk gue sendiri waktu itu. Apa yang bikin lu berubah pikiran sih, Bu? Tadi udah Apa yang bikin lu berubah pikiran dari kayak enggak sampai boleh jangan tanya balik ke gue. ya mau gue tanya. Ya mungkin karena umur juga kali ya saya. Maksudnya Kenapa? Karena maksudnya udah semakin lu kesini gitu, maksudnya kayak daya juang lu sendiri itu udah nggak kayak dulu gitu. Mungkin kita kan lebih muda dibanding gue nih. Oh iya. Ya kan kayak lu kayak udah kayak lebih slow down gitu. Capek ya kerja gitu. Capek ya Mungkin kerja, feminim gitu. energinya lebih Capek ya kerja. Tolongan. Saya butuh provider. Ya enggak Iya, bercanda. Enggak di sisi itu juga sih gitu loh. Oke, maksudnya kayak sometimes karena mungkin balik lagi di lingkungan kita banyak yang berkeluarga gitu kayak itu lebih nice ya kalau misalnya gue mungkin punya keluarga kecil juga gitu. Maksudnya itu udah mulai kayak ada lagi ada lagi. Padahal dulu ya gue kasih tahu pas zaman gue kuliah, gila. Cita-cita gue tinggi. Apa? Umur 28 gue nikah gitu. Cielah. Umur 30 gue punya anak. Mohon maaf banget. Udah lewat jawaban. Tapi juga bimbing semua orang gak sih? Gue juga bikin kayak gitu. Dulu kita kira 25 lagi. maunya married, 28 punya anak. Sekarang lu suruh gue married juga bingung. Bener. Sabar ya. Ya manusia bisa berubah. Benar, Menurut benar, dari benar. keadaan dan lain-lain. Setuju. Kalau Sis Gata gimana? Kenapa bisa berubah dari Yang tadinya menutup sangat-sangat gak mau. sekarang membuka diri? Apakah dari tadi kan kalau pressure nggak mungkin dong, Iya. kan katanya nggak ada dari pressure, even dari teman-teman dari keluarga nggak ada. So what's Karena buat berpasangan itu juga sebuah panggilan. Lu single panggilan. Guys, Ini kayak detik. ini dulu kasih tau dulu. Dia tuh gereja pagi sore jadi kayak gini. Pas sore kayak nasi padang. Nasi padang, aduh. Oh, free Iya, Soalnya iya, lu iya. menikah itu juga nggak lebih mudah. Tapi menurut gua lu jadi bisa, kalau lu sedih lu bisa share sedih lu. Kalau lu happy-nya jadi tambah banyak. Oh. So I try to look at kayak better perspective about having a family gitu. Oh. Tapi kan kalau misalkan lo mau ngomongin masalah share, sedih dan itu lo juga bisa ngelakuin sama temen lo. Tapi temen lu waktunya tuh nggak 24 jam. Kayak ngerti kan? Bener. Temen lu tuh punya keluarga masing-masing gitu loh. Kayak pas mungkin lu lagi pengen banget cerita ke orang, Dia temen lagi lu nggak ngurusin akan anak. level gitu loh. Bener. Heeh. Setuju sih. Oh. Balik lagi yang waktu itu kita bahas. Kalau kita temen gitu kan nggak mungkin 24 jam. Tapi kalau pasangan, suami misalnya pasti kan bisa 24 jam lu grecokin bahasa kasarnya gitu Bahasa kan. kasarnya begitu. Iya. Setuju sih. Mungkin perbedaan yang paling signifikan itu kali ya. Ya.
Tapi aku juga enggak sih, maksudnya kayak yang tadi kan lu cerita sedihnya, lu bisa cerita happy lu kali 2 dengan family lu. Bagi kalau kita ngomongin married pun, ya benar, married is a calling. Kayak even pernikahan itu menurut gue tuh, kalau orang yang kayak mau married karena itu adalah nyari exit atau mencari kebahagiaan, menurut gue agak salah juga. Iya. Gitu. Cari Karena- biar bisa ada yang provide lu. Terus lu Waduh. digebukin. Waduh. Terus bohwat gitu kayak. Mending sendiri. Ya, Karena lu nggak bisa di-provide, lu jadi kayak ya udah stay di that married. ya, setuju. Makanya masih banyak banget kan orang-orang di luar sana yang kayak ya gitu kayak oh ini exit gua atau kalau gua pengen happily ever after gitu Ya, dengan padahal pasangan. pernikahan Padahal- nggak semuanya menyenangkan juga kan, pasti ada masalah dan lain-lainnya gitu. ya aku bilang kayak lottery ya you Benar, have to benar. pick your partner wisely gitu. Kalau misalkan lo emang ketemu yang kacau ya udah kacau aja hidup lo sampai habis gitu. Dan sebaliknya ya karena kan kita tidak percaya perceraian. Iya. Tapi ya ada baiknya makanya pilih pasangan yang terbaik. Betul. Satu lagi. Apa? Menurut gua kalau lu married itu jadi room for you to grow juga. So menurut gua Oh, iya. permasalahan dalam married itu lebih kompleks. Jadi lu mungkin bisa menjadi pribadi yang lebih bertumbuh kalau lu punya pasangan atau married. Saling mengasah Ya. ya. Ini salah satu alasan juga ya Ci kenapa buka. Soalnya menurut gua itu orang yang lumayan stuck di zona nyaman. Oke. Dulu gue nggak bisa pungkiri juga mungkin gue mau single ya soalnya gue mau kebebasan, gue mau seneng-seneng aja. Tapi I think kita mesti grow as a person. Gila. Keren banget jawabannya. Tolong Keren jadi banget. Geta Teguh. Barusan jadi Geta Teguh saja kayaknya. Nggak Gitu sih lah, ya dia gitu lah. gereja pagi sore kayak begini nih. Oke, mungkin kita jangan terlalu berat ya. Mungkin Iya, saya iya. akan memberikan pertanyaan yang lebih chill. Iya, Soalnya dari tadi Berat banget ya, calling ini kayak berat nih gitu kan. Misalnya, kalau kalian punya pasangan atau kalian lihat cowok-cowok zaman sekarang deh, quality apa yang terpenting yang kalian mau kalau punya pasangan? Mungkin lebih ke orang yang bisa berkomunikasi ya. Oh, Komunikasi itu emang kayak emang udah aku bilang kunci utama gitu. Mau yang dari bener-bener, iya, iya. mau dari background manapun ya komunikasi adalah kunci utama dalam sebuah hubungan. Jadi kalau misalnya punya cowok lagi, pengen yang komunikasinya baik lah. Iya. Itu yang terpenting. Itu yang terpenting menurut gue ya. Karena maksudnya kayak balik lagi kayak lu single ada plus minusnya, lu berpasangan juga ada plus minusnya. Kalau single mungkin lu solve apapun sendiri, lu nggak usah berkomunikasi sama orang. Cuma kalau misalnya lu udah decide berdua, harus ada komunikasi yang bisa kayak bikin lo orang tuh grow up gitu, bukan malah kayak menghancurkan satu sama lain. Terus ngapain kalian? Maksudnya kayak ngapain maksudnya memutuskan untuk akhirnya gue mau nih sama orang ini gitu loh. Kalau dengan kayak gue aja nggak bisa komunikasi sama dia, kayak what the fuck gitu, ngapain ya gitu. Tapi kalau secara finansialnya di bawah lu gimana? Dia tanya dia jawab gitu. Kita nggak usah ngomongin yang jauh-jauh ya kan, kita faktanya aja. Komunikasinya baik, Ya. ganteng boleh lah gitu. Tapi mungkin finansialnya di bawah lu gimana tuh? Aduh, pertanyaan berat ya. Cuma gue tuh ada di satu saat ya, gue punya temen cowok gue dia lumayan baik nih, mungkin kayak kalian juga nih. Gue udah lama nih gak ketemu dia, karena dia tinggal di luar negeri, which is dulu gitu. Sekarang juga sih, nah pas gue lagi ketemu dia, kita ngobrol lah, deep talk gitu kan. Terus dia nyeletuk gitu loh, kayak ngomong gini. Jess, lu tau gak, cowok-cowok mungkin juga takut kali deketin gue, dia ngomong kayak gitu. Kayak gue yang kayak, hah? Emang gue, maksudnya salah gue di mana gitu. Dia bilang, ya maksudnya kayak dengan lu yang kayak traveling terus, which kan kita sukanya traveling ya gitu kan. Tapi orang nggak tahu kan, maksudnya traveling kita tuh, Padahal maksudnya traveling kita nggak mahal. Tenang. ke Jogja naik kereta gitu, Iya, maksud iya, gue iya. gitu loh, yang kayak gue tuh sampai, maksudnya gue tuh nggak kepikiran itu loh, sampai ada seseorang tuh yang which is temen gue tuh ngomong gitu, emang gue separah itu ya kayak gitu, sampai emang gue separah itu ya gitu. Soalnya orang cuma lihat di sosmed kan kita kayak happy Iya, happy iya, aja. iya. Iya, terus kayak gue yang kayak, hah? Gue langsung kayak kepikiran, gila apa gue harus mengurangi traveling gue, tapi nggak bisa cuy gitu kan. Itu kan sumber kebahagiaan gue ya. Iya, gitu. iya, Nggak bisa, iya, nggak bisa. Jangan pernah kayak
nggak menjadi diri lu gitu loh. Bener, untuk cuman menurunkan kayak cuman buat orang dapet cowok. iya. Iya. Pada dasarnya kan ya kalau balik lagi kalau cowok insecure cowok nggak insecure mau lu kayak gimana pun ya dia bakal tetap berusaha untuk menyenangkan lo in the end, bukan karena Benar, takut benar. karena lo suka traveling itu kan ada banget. Tapi sempet ada yang ngomong kayak gitu Ya, ya, kayak cowok temen gue takut. dan itu cowok gitu loh. Temen gue cowok ngomong kayak gitu, gue tuh yang kayak baru kepikiran gitu saat kita apa jangan-jangan selama ini nggak ada yang berani deketin gue ya gitu loh. Kan maksudnya jadi kayak POV berbeda gitu loh. Kan kita nggak pernah kepikiran itu loh gitu loh. Iya, Maksudnya iya, kayak ya gue pergi ya gue pos Biasa aja gitu, aja. biasa aja gitu kan. Ternyata cowok pun ada ketakutannya sendiri mungkin nanti di podcast berikutnya kalian undanglah cowok gitu loh. Udah pernah kita bahas nih. Iya, Iya, iya. undang cowok sih biar lebih menarik. Ya, Oke. nggak tahu sih. Kalau Sis Geta gimana Sis Geta? Apa yang finance? Quality terbaik dulu. Quality. Waduh langsung finance, anak finance soalnya. Udah langsung hitung direkam duitnya. finance. Kan terakhir ngomongnya finance, gue lupa iya. loh pertanyaan awalnya apa. Iya. Quality-nya kalau dia udah fulfilled dengan diri dia sendiri juga. Kayak dia bukan minta biar gue perhatiin dia lebih, atau lebih melayani dia, atau bantuin dia finansial. Kalau dia udah fulfilled terhadap dirinya dia sendiri juga sih. Tapi kan kalau misalnya dalam sebuah pasangan pasti ada ekspektasi itu. Walaupun se-fulfilled apapun ya, kayak sama nih, kita kan sebagai cewek kita tuh fulfilled. Tapi masih ada kurangnya. Ekspektasi. Ada ekspektasi dong, tetap aja lu in the end akan melayani dia, akan mungkin membantu support atau whatever gitu. Karena kan itu ekspektasi dalam berpasangan ya, nggak mungkin ini kalau lu emang mau sendiri-sendiri kan. Iya. Ya, ngapain Ngapain lu balas? berpasangan Iya. kalau nggak ada ekspektasi lebih. Betul. Jadi mikir tik 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 tik. Kayak suka dikasih gitu ya pertanyaan-pertanyaan yang kayak kan kita pengen tahu aja. Iya, iya. Iya. Satu iman. Oh, ya satu iman. Ya satu iman cengli sih, maksudnya Benar, emang mengurangi banyak masalah yang akan terjadi. Betul. Itu sangat-sangat. Maksudnya aku bukannya kayak cons banget sama teman-teman yang beda agama atau apa ya, cuman menurut aku lumayan pro satu agama, soalnya lumayan kayak Mengurangi masalah. betul mengurangi masalah-masalah Betul. yang akan occur di kemudian harinya, even sampai misalkan anak kamu mau agama apa nanti, Iya, iya. cuman kayak itu bisa mengurangi masalah kalau kalian satu iman. Jadi quality-nya satu Satu iman, iman. dan Satu iman. kalau bisa Dan- fulfill ya. Ya. Jadi tadi pertanyaannya juga sama, kalau finansialnya di bawah, mau nggak? Kalau orangnya bekerja keras nggak kenapa-napa sih. Jadi Oh. intinya Yang tuh penting dia punya personality sih menurut gua. Soalnya kan orang timingnya beda-beda, timing dia berhasil. Oh, mantap, mantap. Mungkin aja 5 tahun kemudian dia berhasil. yang penting Lebih bekerja dari gua. keras. Iya. Emang sebenarnya kayak gitu sih. Aku Iya, juga iya. setuju, bukan masalah kayak financial lebih tinggi atau lebih yang di sebelumnya kita juga sempat bahas kan. Iya. Ya kan kayak masalah kayak kenapa sih cowok tuh banyak yang insecure kalau misalkan ceweknya secara financial tuh di atas. Sebenarnya bukan masalah kenapa financialnya berbeda, tapi lebih ke cowoknya kalau sampai insecure berarti kan itu udah satu pertanyaan. Ya kan? Tapi gimana kalau emang dia sayang banget sama kamu dan emang mau berusaha, dia bakal kayak berusaha semaksimal mungkin buat bikin kamu bahagia dengan Iya. standar hidup kamu gitu. Setuju. Jadi kita sebagai cewek juga sebenarnya kita itu juga bukan mikirin kayak finansialnya di bawah atau di atas, tapi Iya. kayak lebih ke karakter si cowoknya ini sebenarnya mau kerja nggak sih? Iya. Gitu kan. Betul. Kalau dia kayak ngongkang-ngongkang gitu kan kita juga kayak mau Betul, finansial dia di atas juga betul. kayak Iya. mikir. Iya. Gitu. Betul. Luar biasa. Kalau dia di atas tapi kongkang-kongkang kaki juga juga. Iya males kan, tuh. males. Iya. Bukan duitnya dia Betul. soalnya. Nah, nanti kita bisa bahas lagi duit orang lain tuh gak bakal nyampe ke kita. Ya. Waduh, iya benar juga sih. Jangan pernah berpikir kalau misalkan lu Nikah kita sama orang merit kaya. untuk cuman karena uangnya terus lu bakal kayak hidup lu enak aja. Video yang lain guys, tenang. Iya. Karena kan masih ada. Nggak seperti di drama-drama Korea kok. Pertanyaan tambahan. Ini bebas siapa aja mau jawab. Kalau cowoknya udah sesuai, imannya sesuai, fulfilled gitu. Umurnya beda 20 tahun di atas lu. Di atas atau di bawah? Mau di atas nih? Di atas dulu. Oh, di atas Habis itu dulu. gue mau nanya yang bawah. Oh, Tapi oke, gue mau oke. di atas, duda 20 tahun. 20 tahun, 10 sampai 20 tahun. Punya anak 20 nggak? tahun. Punya anak nggak? Punya, biasa punya lah. Atau nggak boleh lah, misalnya ya boleh nggak apa-apa kalau nggak punya anak gitu. 20 tahun di atas berarti umur 50-an tahun. Buset dah. Ya kan gue nanya.
Beda 20 tahun. Diskon lah, diskon. Jangan 12, 10 lah. Kita kasih diskon. 10 aja masih. Kalau 10 tuh masih kayak banyak ya. oke gitu loh. Makanya gue bilang 15 sampai 20 tahun, duda, seiman, Ya. fulfilled. Nah, gimana Cigeta? Didoakan. Didoakan. Nggak tahu lah, tergantung lah. Maksudnya, ya gue nggak bisa ngomong iya atau enggak sih. Tapi coba lu bayangkan Iya, coba aja. lu bayangkan Lu bayangkan dulu, aja gitu. coba. Ya. Udah sesuai tadi sama yang lo mau. nih. Fulfill satu iman. Tapi 15 tahun di atas gue. Ya, Ya. ya, apparently 50 tahun lah. Almost 50 gitu. Gue gak bakal segamblang itu bilang, yes ya. Gue bingung sih. Gak tahu sister. Gak bisa jawab. Gak bisa jawab. Pertanyaannya lebih susah yang ini. Iya loh, Nggak tahu. susah loh. Oh, oke. Jadi nggak tahu ya? Nggak tahu ya. Nggak tahu Oh, lu? Kalau di atas gue 20 tahun, Sa. Gila, riset dah. Maksud timing Jadi kakek-kakek. Bener, siapa tahu dia teman yang baik, kayak ngobrol nyambung, cocok. Tapi Iya, emang iya. dia tua aja. tapi bener kan dia cocok bisa Iya, jadi cocok. teman. Maksudnya kalau biar nggak Provider. sendiri, ya provider. Gue pikirin dulu ya. Gue coba imajinasi dulu. Soalnya kalau gue tanyanya 20 tahun lebih muda, easy. Ya nggak boleh lah, nggak? gitu, nggak apa-apa. Boleh ya? Gue gak mau loh kalau Tuh. di bawah Oh, ya? Kalau di bawah gue lebih, maksudnya gue dengan Jelas No. bilang enggak. Jadi lu lebih pilih yang 20 tahun lebih Ya, tua soalnya daripada- dulu ceritanya ya, gue kan carinya yang lebih tua ya, cuma nggak sampai 20 tahun juga. Lu mah aneh-aneh sama ngasih pertanyaan. 20 tahun loh bro. Gue udah kasih diskon loh 10. Maksudnya kayak kalau 8 tahun, 10 tahun gue Ya, masih oke. oke lah, kayak jawab. Ya makanya gampang, kita harus bikin pertanyaan lucu dong. Itu kayak Wah 20 tahun boy. Enggak, dan kenapa Ji? Kenapa Iya, kalau nggak 20 tahun boleh. lebih muda langsung big no? Kalau gua tuh merasanya secara alamiah cewek itu akan lebih dewasa dibanding cowok. Jadi kalau misalnya lu masih cari cowok yang di bawah lu bawah banget gitu kan, maksudnya kayak mungkin pola berpikirnya juga berbeda gitu. Jadi mendingan 20 tahun di atas. Ini 20 Kalau tahun misalnya atas. pilihannya 20 Pilihannya, tahun di ya. atas, 20 tahun di bawah, di atas aja deh. Maksudnya kalau pilihannya cuma Iya, iya, dua iya. itu ya udah di atas aja deh gitu. Oh, berarti even ya udah mau jadi kakek-kakek. Ya nggak, Ya nggak apa-apa sih. Kalau Cigeta beli 20 tahun lebih muda atau 20 tahun lebih tua? Lebih tua lah. Oke. Oh, tetap 20 tahun lebih tua ya. Iyalah. Tetap pesan. 20 tahun lebih muda, anak umur 10 tahun kan. Iya. Ya enggak, tapi kan mungkin enggak waktu dong. lo 40, dia Ya, 20 tahun gitu. Kalau nggak usah yang jauh-jauh gitu deh. Misalnya kalian udah 40 nanti, mereka baru 25. 25 atau 28 Ya, lah. 25, 28. Itu udah ready loh untuk menjalin sebuah family. Kita yang gak ready. Nggak ready sama anak umur segitu ya. Tapi mungkin tergantung umur kali ya. Kalau misalnya pas kita udah 45, kita nggak mau sampai yang 6. Ya iyalah bro, yang benar lu. Mendingan gue sendiri aja. Kalau 45 lu sama 65 atau 25, mungkin mendingan sama 25. Jadi tergantung fase Fasenya umur ya, lu. kali Fase ya. Kalau untuk sekarang, ya gocap boleh lah Ijas ya. 50 tahun ya, masih oke lah. Masih 50 oke tahun. lah, siapa Kalau tahu 50 oke. tahun kayak iya fit gitu ya Iya, oke iya, lah. iya, kira-kira. Ya, masih oke lah. Oke. Kita sudah mau di penghujung guys. Wes. Ada pertanyaan lagi, Sa? Dari aku sih udah cukup, cuman mungkin buat teman-teman yang di luar sana yang misalkan lihat video ini, ada nggak pesan dari kalian semua buat teman-teman yang mungkin lagi di singleness era? Karena menurut kita sendiri single itu is totally different with lonely ya, dan Iya, alone. beda. Itu beda banget. Yang tadi kata Cika ngomong, singleness adalah sebuah panggilan, katanya kayak gitu. Nah, ada nggak pesan dan apapun yang kalian pengen ngomongin lah buat teman-teman yang mungkin lagi single sekarang atau lagi mau cari pasangan atau mungkin sama situasinya udah been Lagi single for menutup diri. 8 ya 10 years ya gimana? Kalau aku sih mungkin banyak ya di luar sana tuh banyak cewek-cewek tuh yang kayak merasa hidupnya nggak bisa kalau nggak punya pasangan gitu loh. Jadi segala sesuatu harus kayak harus ada cowok gitu, harus jadi nggak bisa nih kosong dikit ya mungkin kayak Sabrina gitu kan yang jarang kosong. Bercanda-bercanda. Jadi ya nggak sama, maksudnya nggak selamanya hidup itu tentang
gue harus punya cowok, gue harus berpasangan gitu. Tapi kan maksudnya kita juga punya kegiatan lain tuh yang bisa membahagiakan diri kita sendiri gitu loh. Kalau buat kita sih which is maksudnya for sure traveling gitu. Terus buat aku pribadi fotografi gitu, foto. Jadi yang kayak meskipun nggak ada sosok orang itu, tapi aku masih bisa dapat kebahagiaan tuh dari tempat lain gitu loh. Ya itu sih kalau dari aku ya. Cigata? Kalau aku buat yang single, nggak perlu menutup diri, membuka diri aja, tapi juga jangan nyari-nyari sampai kesannya apa aja lah cowoknya, siapa aja lah cowoknya, yang penting gue ada cowok gitu. Jadi lower the standard. Karena standarnya segini, karena dikejar-kejar umur, dikejar-kejar society, jadi turunin standarnya gitu. Jangan. Setuju, mantap. Jadi keep your standard. Kalau emang standarnya segini, ya di follow aja. Kalau memang nggak ketemu, ya it's okay to be single. Setuju. Mungkin kalau dari aku nambahin, jadi kesimpulannya sebenarnya single itu sesuatu yang lumrah ya, sebenarnya biasa aja. Mungkin kalau misalnya kalian juga udah single lama, mungkin 10 tahun lebih dan lain-lain, yang penting kita tuh bisa merasa fulfill dengan diri sendiri, dan balik lagi bahagia kan gak harus tergantung dari orang lain, tapi bisa Gak tau banget udah batuk. Iya, batuk kan pas banget. Dengan arti ya. Gak, intinya kalau kalian ya punya hobi, punya lingkungan yang baik, kalian bisa mendapatkan kebahagiaan dari cara lain, bukan cuma dengan pasangan. Yes, benar sekali. Walaupun memang kita hidup di Indonesia yang memang mempunyai stigma, apalagi cewek ya. Sebenarnya nggak cuma cewek dong, bahkan cowok juga gitu. Secara ya single sampai tua gitu dikonotasikan sebagai kayak kasihan ya dia nggak married gitu. Padahal itu nggak sama sekali sih. Nggak kasihan. Nggak kasihan. Mungkin emang itu panggilan dia untuk menjadi seorang yang sendiri gitu. Bahkan dia bisa mungkin do more to the society. Keren banget lah. Mantap. Keren banget nih, gila Cigata kalian luar biasa nih. Oke guys, That's all for today's video, guys. thank you so much for watching. Semoga video ini bisa berguna buat kalian. Please like, share, comment semuanya. Kita bakal terus invite teman-teman di luar sana untuk bisa isi juga, atau misalnya kalian ada yang request apapun, please langsung mention aja, misalkan mau invite siapa dong atau gimana, biar coba kita punya pandangan aja. Ya, langsung aja di komen, guys. Oke. Oke, See you on the next video. Bye. Bye.